malam yang ke-28. Berarti ada dua amal yang tentunya kita siapkan. Amal pertama, kita tetap menunggu adanya istilah malam Lailatul Qadar. Karena 10 terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kira-kira ibu-ibu sudah ada yang dapat? Sudah, Bu? Malam Qadar sudah dapat? Nah, yang dapat malam Qadar, ya. Nah, kita kejar terus nih. Gimana cara ngejarnya? Banyak ibadah. Hidupkan malam dengan sholat tahajud, banyak zikir, baca Quran. Karena ketika kita pas beramal itu pas turun Lailatul Qadar, kita sama dengan beramal ibadah 83 tahun. Pas sedang baca Quran turun Lailatul Qadar, kita baca Quran itu dipalai seperti 83 tahun. Pas ibu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Walaupun cuma baca Yasin, ini istimewanya Lailatul Qadar. Posisi Lailatul Qadar ini kalau orang syariat ngomong ada ciri tandanya kalau turun. Biasanya nih Pak, seluruh alam ini yang Allah ciptakan termasuk jenis makhluk tumbuh-tumbuhan sujud semua di saat Lailatul Qadar. Ada pula yang mengatakan air yang cair jadi buku karena Lailatul Qadar. Makanya orang-orang dulu nunggu Lailatul Qadar, tangan kanan pakai zikir, tangan kiri baskom bisa cerupin. Lewat Lailatul Qadar nampak ini buku Lailatul Qadar. Pas. Kalau ibu mau praktekkan nggak apa-apa, insya Allah masuk angin. Adakah yang seperti itu terjadi? Ya, kalau Allah mengendaki apa yang nggak terjadi. Itu makanya memang jangan sampai orang terakhir salah kaprah kalau tandanya harus model yang seperti itu. Karena pernah ini bapak-bapak bangun jam 2 malam. Waktu mau minum air di gelas berisi air. Mau diminum buku air, langsung dibangunkan istrinya, anak-anaknya disuruh sholat tahajud. Kenapa? Malam itu Lailatul Qadar. Ditanya istrinya, bapak kok tahu? Tengok air di gelas buku. Istrinya ngomong, kepalamu itu agar-agar kemarin ya habis semuanya. Persoalan keliru memandang Lailatul Qadar. Jadi aspek Lailatul Qadar itu walaupun kita nggak kelihatan ciri dan tandanya, minimal perbanyak sajalah amal-amal ibadah. Ini yang pertama, masih tetap kita kejar sampai malam 29. Mudah-mudahan nanti sudah ada sidang isbat menetapkan. Insya Allah hari raya kita jatuh pada hari Rabu. Ya Bu? Memang kalau secara ahli hisab hari Rabu. Dan semalam kami Ustaz ada 10 orang kumpul, semua merokok semua. Itu keputusan ahli hisab itu pada hari Rabu. Modal rokok aja Pak. Baru berikutnya karena kita mau dekat dengan yang namanya hari raya, ada satu yang sangat terpuji dan sangat mulia kita lakukan. Apa itu? Ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah ini Pak, bayar wajibnya ketika sudah masuk terbenam matahari, masuk pada mau 1 Syawal. Itu hukum wajib membayarnya. Ketika orang takbiran, di situ. Selesainya kapan? Sampai nanti orang sholat Idul Fitri. Kalau sekarang dibayar, boleh, cuma tidak jatuh hukum wajib, hukum sunat. Seandainya yang sudah bayar zakat fitrah ini rupanya umurnya tidak sampai pada yang namanya pas tenggelamnya 1 Syawal, itu zakat dikembalikan. Karena dia tidak termasuk orang yang wajib membayar zakat. Begitu juga anak pas asal lahir masuk maghrib hari raya, itu pun kena
zakat fitrah. Jadi bapaknya yang bayar ini walaupun bayi baru lahir. Jangan pulang ngomong kau pun lahir asal pula jadi kompannya aja. Karena itu nggak bisa ditunda-tunda yang seperti itu. Nah, fungsi zakat fitrah itu apa? Husmin amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Ambillah sebagian dari harta mereka dengan harta itu sebagai penyuci jiwa dan penyuci hartanya. Apa yang dimaksud penyuci jiwa? Orang yang melakukan sedekah dengan zakat ini akan terkikis sifat-sifat pebakhilan. Sifat-sifat celik akan terkikis dengan dia melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Itu makanya Bu, Pak, kalimat ini sedekah. Sedekah ini macam-macam ini. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Infak juga masuk sedekah. Makanya kalau infak yang kita berikan ini model pahala kontak, itu kita berikan langsung dikasih pahala. Tapi kalau sedekah dalam bentuk yang sifatnya sedekah jariyah, itu yang ngalir terus. Yang ngalir terus, misalnya ibu nyumbang di masjid ini bentuknya barang, namanya wakaf. Nah, itu yang mengalir sedekah jariyah. Misalnya nyumbang Pak Hadir, ini AC saya sumbang, selagi AC itu masih hidup, pahalanya ngalir terus. Kapan? Begitu kita meninggal, sudah tidak beramal lagi, pahalanya ngalir terus. Misalnya kita nyumbang AC, besoknya rupanya orang yang nyumbang itu meninggal, dikubur itu ngalir terus pahalanya. Jadi kalau nggak percaya, Bapak boleh tes. Nah, kalau nggak percaya, boleh dites. Sedekah itu jariyah. Jadi kalau bentuk-bentuk yang sedekah biasa nggak masuk sedekah jariyah. Kadang-kadang kan ada waktu wirid, begitu wirid dikasih lontong sama yang punya rumah, yang pidato ngomong mudah-mudahan lontong yang diberikan menjadi sedekah jariyah. Mana pula lontong jadi sedekah jariyah? Cuma pahala saja. Tapi kalau yang sedekah jariyah, harta wakaf yang kita berikan. Dan masjid sedang dibangun, kita datangi, mana dia? Berapa sak semen yang dibutuhkan? Sekitar 500-an. Dari saya tulis berapa? 2 jam. Alah, sumbang saja, tidak bisa pakai uang. Dan ini bentuk daripada mengikis kekikiran. Karena dalam sejarah banyak orang yang istilahnya rajin, tidak ada istilah tumpur kehidupannya. Tapi yang celik, bagil, tumpur kehidupan. Ada enggak orang yang celik? Siapa? Dalam sejarah Qarun itu kan orang berharta banyak, sampai emasnya di gudang, anak kuncinya saja yang bawa itu rombongan. Saking hebatnya hartanya. Tapi Qarun itu bagil. Terakhir Allah marah, ditenggelamkan Qarun beserta hartanya ke bumi yang tertutup. Sampai sekarang dalam sejarah kita di Pasar Merah, kita nyangkol-nyangkol dapat harta siapa? Kenapa? Karena emas itu di dalam tanah bisa jalan. Sama dengan tetangga saya Mas Parto, kalau malu jalan-jalan tak kemana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bakil kelihatan, tapi justru orang yang memberikan infak sedekah, orang yang hidupnya dermawan, dalam sejarah nggak pernah kita tahu bahwa orang itu jadi tumpul kehidupannya, tapi justru terus semakin bertambah dan bertambah. Makanya dijelaskan Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habba. Orang yang bersedekah di jalan Allah menanam satu butir tumbuh jadi 7, dari 7 100, dari 100 1000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Misalnya ibu di sini waktu bukaan nyumbang 1 kolak, makanya 1 piring disumbang. Karena ikhlas dibalas Allah 7 piring.
dibalas Allah 100, dibalas Allah 1000. Wallahu yudhaifu liman yasha. Kalau balasannya langsung dibanjir jenggot, banjir kolak. Kalau balasannya langsung, itulah keistimewaan orang yang menyumbang di jalan Allah. Maka orang-orang yang melakukan ibadah zakat fitrah sebagai pembersih. Supaya zakat fitrah ini Pak, maka dalam sholat macam sujud sahwi. Yang ada dalam hukum fikih, sujud itu ada istilah sujud sahwi, sujud bayang nggak ada. Ya Bu. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang apabila kita tertinggal sunat apaan. Misalnya kita sholat subuh kan pakai kunut, ya kan? Tiba-tiba nggak pakai kunut, lupa karena menyetirkan baju hari raya. Nah, sebelum salam tambahin dengan sujud 2 kali, itu namanya sujud sahwi. Kalau bisa baca kalimat tidak di dalam sujud, subhanallah la yanamu wa la yasjud. Nah, kalau nggak hafal juga, bilang aja dalam hati yang dibaca Ustaz kemarin. Nah, itu aja udah. Nah, kalau saya repot-repot ibadah ini. Itu sujud sahwi, sujudnya 2 kali, setelah itu baru salam ke kanan ke kiri. Tugas sujud sahwi itu apa? Nambal apabila ada kekurangan dalam sholat. Maka ibadah zakat fitrah yang kita lakukan ini apa? Nambalin puasa Ramadan yang bila kita berpuasa ini ada kekurangan-kekurangan. Kira-kira puasa kita sempurna enggak? Oh, pasti kan ada kekurangannya. Minimal apa? Nyium sayur orang. Itu kekurangan itu. Apalagi nggak sengaja nyeritain orang, gugur pahalanya. Tapi karena ditambah insya Allah lengkap. Jadi fungsi zakat nambah. Apabila kita dalam berpuasa ada kekurangan-kekurangan kita. Tapi yang jelas fungsinya apa? Terbukti. Sifat kepikiran kita, bahkan harta kita pun jadi bersih. Rupanya di antara harta kita itu ada milik orang lain yang harus kita sampaikan, kita berikan. Jadi jangan dibilang harta itu hasil usaha saya, hasil ikhtiar saya dapat. Padahal ada istilah zakat itu, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta itu kalau cukup nisab dan haul selama 1 tahun, ukurannya pun cukup. Misalnya kalau emas dia 93,6 gram, wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kalau dihitung 93,6 gram, kalau dibuangkan berapa? Misalnya kalau dibuatkan 50 juta, nah duit 50 juta yang kita simpan itu selama 1 tahun cukup nisab tahun, itu keluarkan 2,5%. Kalau kambing 40 keluarkan 1. Maka kadang-kadang diakalin, supaya nggak sampai 40, jual 5. Ini kadang-kadang ini nggak kena zakat. Jadi dia mencoba mengolah Allah. Akhirnya dia diolah sama Allah, kambingnya mati semua. Jadi hati-hati yang seperti itu. Ini zakat. Kalau zakat fitrah membersih. Siapa yang berhak menerimanya? Orang miskin. Siapa itu? Hamdan Atiti beserta kawan-kawan. Karena yang paling termiskin di dunia ini Hamdan Atiti. Nah jangankan itu, hukum pun aku takut. Nah itu yang berhak menerima zakat beserta kawan-kawannya. Sebenarnya yang miskin itu yang macam mana? Kalau menurut mazhab Syafi'i ini sebenarnya yang miskin, kalau misalnya dia punya harta, hartanya itu misalnya dijual, umur dia 50, orang meninggalkan rata seperti halnya Rasul 63, 13 tahun lagi. Kalau misalnya harta yang ada itu dibuatnya untuk keperluannya sampai 13 tahun lagi, cukup nggak? Kalau tidak cukup, kategori miskin. Ya Bu, nanti pulang dihitung-hitung ya Bu, yang miskin apa kaya.
Kalau misalnya dihitung rupanya kategori miskin, langsung kantor lurah minta surat keterangan bahwa kita miskin. Nah, ini proyeksi tentang orang miskin itu yang dapat istilahnya zakat. Saya pikir mayoritas di tempat kita ini dari 8 asnaf lebih banyak miskinnya ini. Karena miskin ini bahaya. Kadal fakru ayakuna kufron, kefakiran kemiskinan ini identik dengan kekafiran. Kalau di Jawa ini banyak orang-orang yang miskin karena butuh lain sebagainya. Kadang-kadang kemiskinannya ditukar dengan akidah. Itu dalam buku fakta dan data yang dijelaskan oleh Luqmanul Hakim bahwa banyak orang yang gara-gara 2 bungkus Indomie mau menukar iman, yang gara-gara 2 liter beras mau menukar imannya. Itulah yang perlu perhatian kalau miskin ini berbahaya. Itu tanggung jawab kita. Makanya Pak, kalau istilahnya di sini pun ada STM misalnya, orang miskin meninggal dunia, siapa yang melaksanakan fardu kifayah dalam hal kontribusi keikapan dan sebagainya? Kalau menurut hukum orang kaya yang ada di kampung ini, bukan STM. Paham itu? Kalaupun kita ikut STM, ya kita berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita persiapan dalam bentuk orang menemui kematian ini. Walaupun kita ikut STM ya sekedar serikat tolong menolong, dan kurang nanti ada pulang nyesal ikut STM. Nyesal pula ikut STM 16 tahun. Kenapa Bu? Gak narik. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mau narik STM? Orang itu bentuknya musibah. Jadi Bu, lakukan hal yang seperti ini. Yang kedua Bu, saya berharap persiapkan zakat fitrah kita. Yang kedua, jaga sinkronisasi dalam konteks istilah kita ini suami istri. Wah, kemarin 10 terakhir suruh kencangkan sarung supaya jangan dekati bini. Masuk Idul Fitri, jangan dulu, lewat dulu. Itu makanya ada hukum. Apa hukumnya seorang suami dengan istri melakukan hubungan di malam 1 Syawal? Hukumnya makruh. Kalau nanti jadi anaknya nggak sehat, ya Bu. Lagi pula kan nggak cocok. Orang di masjid pada takbiran ngumpuli beduk, jadian tak ngumpuli ngapa-ngapain, nggak cocok yang begini. Secara adab kurang. Makanya dikembalikan posisinya ketika salat. Saya pesan sama ibu, begitu masuk Idul Fitri, tolong berikanlah salam kepada suami kita. Itu yang pertama, ya Bu. Kadang-kadang hari raya sibuk nyalamin suami orang lain, orangnya sendiri tak bisa nyalamin. Nah, suami terlebih dahulu yang paling pertama. Nah itulah, kalau ibu kan mau masuk surga, syaratnya kan 3 itu yang saya bilang. Pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kedua, jangan tinggalkan puasa Ramadan. Ketiga, patuhilah suami kita, hormati suami kita, masuk surga. Nanti pulang Pak suami beri hormati pada suami, Allah berikan hormati. Mudah-mudahan masuk surga. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Ini saja dapat kita sampaikan. Sehubungan karena tadi mati lampu, aduh gelapnya, ya Bu. Nah, jadi sekarang sudah hidup, ya kita bisa melaksanakan aktivitas terawih kita seperti biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.